Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Al-Syabani. Saya mahasiswa S1 dengan NIM 2141033. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan untuk tugas manajemen data informasi. Jadi pertanyaan pertama, menurut kalian apa kita perlu untuk adanya lembaga tempat mengadu kebocoran data? Jadi menurut saya, setelah membaca artikel dan berita-berita yang telah diberikan, kebocoran data itu memang hal yang riskan ya. Jadi sangat berbahaya. Jadi adanya lembaga untuk mengadu kebocoran data harusnya sudah ada. Sudah harus memulai untuk Indonesia sendiri dalam pembentukan lembaga tersebut, di mana kita, seperti yang kita ketahui, jika data pengguna itu bocor bisa merugikan pihak yang memiliki data tersebut, seperti akun-akun media, akun-akun sosial media yang bocor ya. Nah, ini istilahnya kita perlu ada tempat pengaduan untuk yang mana untuk supaya warga atau orang yang merasa terugikan dalam kebocoran data tersebut bisa mengadu atau bisa mencari tempat untuk konsultasi bagaimana kondisi dan bagaimana untuk mengatasinya. Ya harus. Jadi kita perlu adanya lembaga tempat pengaduan kebocoran data untuk menjaga dan mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Dengan adanya tempat pengaduan tersebut, warga dapat istilahnya perlu mendapatkan kenyamanan atau keamanan dengan tempat tersebut. Jadi tahu apa yang perlu dilakukan setelah mengalami hal tersebut. Nah, jadi kalau perlu memang Indonesia harus memulai dalam pembentukan lembaga tersebut. Terus ada pertanyaan kedua, menurut kalian peran-peran Kominfo dalam menanggapi keamanan cyber di Indonesia bagaimana? Apakah sudah cukup tepat atau belum? Kalau menurut saya sendiri, peranan Kominfo dalam menanganin keamanan cyber sendiri kurang ya. Karena penanganan yang diberikan oleh Kominfo lebih menjurus kepada integritas atau pemerintahan, aplikasi-aplikasi yang sudah terlaksana di pemerintahan, di mana segala aplikasi yang diberikan tidak banyak juga teruji keamanannya, makanya kurang tepat sasaran kalau bisa saya bilang. Jadi hal-hal yang terjadi di Kominfo kurang tepat karena sumber tenaga ahlinya juga tidak mewadahi. Jadi tenaga ahlinya sendiri kurang, tidak pas untuk berada di situ. Jadi faktor yang lainnya juga seperti permainan politik. Biasanya ada erat hubungannya yang namanya pemerintahan, ada permainan politik di situ. Terus kurangnya tenaga ahli, terus banyaknya istilahnya standarisasi teknologinya juga kurang. Nah, karena yang kita tahu sendiri, kita sendiri negara berkembang ya, jadi belum ada yang benar-benar untuk tenaga ahli dalam bidang tersebut. Yang seperti kita lihat kan, Kominfo sendiri kurang banyak tenaga ahli yang mumpuni. Jadi menurut saya penanganan yang lebih baik dimulai dari SDM-nya. SDM-nya kita penuhi dulu. SDM-nya ini maksudnya tenaga ahlinya harus kita penuhi dulu. Selanjutnya kita membuat rancangan, di mana rancangan atau program tersebut sesuai kebutuhan teknologi yang kita butuhkan. Di mana kita merancang suatu strategi yang mampu membangun secara perlahan sistem keamanan yang dibutuhkan. Jadi kita perlahan membangun sistem keamanan yang dibutuhkan. Keamanannya ya seperti dari desa, daerah, provinsi, kota. Nah, dari situ kita bangun kerjasama dengan pihak-pihak swasta
dalam merencanakan keamanan yang ditingkatkan pada setiap bidang. Jadi bukan hanya bidang tertentu ya. Jadi semua bidang perlu kita jaga keamanan datanya. Yang pasti data itu seharusnya sudah terintegrasi dalam suatu sistem. Nah, di mana pemerintahan atau perusahaan yang ada di Indonesia punya keamanan yang terintegrasi. Di mana kita juga harus membangun lembaga tempat pengaduan kebocoran data atau keamanan data. Terus pertanyaan ketiga itu ada berikan pendapat kalian mengenai keterkaitan human error dengan kebocoran data. Yang pasti human error dan kebocoran data ini sering terjadi ya. Jadi saling terikat satu sama lain, di mana bisa seperti kita bilang keamanan data masih banyak yang dilakukan dengan adanya pantauan secara terus-menerus atau secara manual ya, yang bisa kita lihat ya. Apalagi manusia sendiri yang memantaunya, dimana kadang manusia sendiri prosedur yang diberikan untuk keamanan data tersebut kurang mendetar atau secara menyeluruh dalam menjalankan keamanannya banyak elemen-elemen yang kurang yang diberikan dalam keamanan, tidak sesuai standar juga. Nah, contohnya seperti adanya data leak yang biasa kita tahu, yang merupakan salah satu masalah besar bagi suatu perusahaan di era pengelolaan data sekarang, di mana data tersebut secara tidak sengaja terkirim atau tersebar kepada publik ya, atau kepada karyawan yang lainnya, di mana security yang diberikan itu buruk sekali. Nah, karena kelalaian tersebut, pengguna jadi seperti ya sudah human error. Jadi pegawai dan karyawannya itu yang menjadi salah satu human errornya. Terus pertanyaan terakhir yang keempat itu ada tentang pendapat kalian mengenai data WhatsApp yang bocor. Jadi kalau setelah membaca artikel yang telah diberikan, jadi dalam WhatsApp sendiri dia mengelak, di Meta tersebut mengelak kebocoran data tersebut telah sudah bocor, datanya sudah bocor, dia mengelak. Nah, karena data yang muncul itu tidak sesuai sama yang dimiliki. Jadi ada juga kemungkinan jika data tersebut memang tidak bocor ya. Jadi kita nggak bisa bilang itu data tersebut bocor atau tidak. Nah, karena kalau dilihat ada pihak juru bicaranya dari Meta sendiri mengklaim tidak ada data yang bocor. Jadi menurut saya kalau data misalnya terjadi kebocoran data pada WhatsApp sendiri, itu ya patut disayangkan ya, karena data itu suatu data yang riskan, apalagi di WhatsApp ya. Ada banyak hal-hal yang bisa kita simpan seperti foto keluarga dan lain-lain lah, istilahnya yang memang itu privasi sekali. Nah, jadi data tersebut ya kalau sampai bocor, wah ini sangat merugikan karena bisa terjadinya istilahnya penipuan, terus phishing ya, bisa terjadi phishing. Jadi jangan sampai kalau memang itu terjadi ya kita harus sudah mewanti-wanti untuk menjaga data tersebut. Ya kalau memang nggak usah kita menyimpan data di WhatsApp. Nah, itu ya kalau memang sudah terlanjur ya mau tidak mau kita harus menanggung resikonya. Jadi adanya kebocoran data juga harus kita patut curigain bahwa keamanan yang telah diberikan oleh Meta sendiri kurang, standarisasinya perlu ditingkatkan. Mungkin perlu ada evaluasi dalam keamanan tersebut. Mungkin teknologi juga harus kita integrasikan, teknologi yang menyangkut keamanan data tersebut. Nah, itu sih dari saya. Untuk 4 pertanyaan sudah saya jawab. Itu dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.